Rasa-rasanya akhir-akhir ini hidupku itu kayak lari maraton. Kakinya udah gemetar, nafasnya udah ngos-ngosan, kepalanya udah pusing sampai lupa caranya untuk berhenti. Contohnya kayak alarm yang hidup terus tapi kita lupa cara nge-snooze-nya itu gimana. Mungkin ini yang dirasain teman-teman yang lain, dimana sudah ada di kondisi umur 17 ke atas atau bahkan sudah kuliah. Kita sebagai manusia mungkin lupa untuk berhenti karena kakinya itu dipakai terus untuk lari. Alam bawah sadar kita itu selalu nyuruh kita untuk lari, untuk mengejar sesuatu yang mungkin kita udah lupa nih tujuannya itu apa. Pertanyaannya, kita ini lagi dikejar sesuatu kah? Atau lagi mengejar sesuatu akhirnya? Oke, kenalin, aku Daniel Adisa Putra. Aku adalah salah satu mahasiswa koas kedokteran gigi di salah satu universitas di Jawa Timur. Hari ini aku masih ada di liburan, jadi aku coba untuk kembangkan potensiku sebagai seorang content creator di YouTube. Ya, semoga bisa bantu teman-teman atau aku sendiri bahkan untuk jadi seorang yang lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut. Kemungkinan kita itu lagi takut gagal. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu kita itu manusia. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita ngerasa rendah, tapi kita sayang dengan apa yang kita sedang perjuangkan. Jadi kita takut kecewa kalau misalnya ternyata hasilnya nggak maksimal. Kita juga takut kalau misalnya apa yang kita sudah korbankan itu ternyata nggak cukup dan nggak worth it ke depannya. Ditambah lagi, masalah yang datang itu datangnya nggak satu-satu, tapi biasanya barengan. Nah, kalau kita udah dapat masalah yang barengan ini, biasanya kita kewalahan. Nah, masalah yang numpuk ini, itu punya akibat ke depannya, entah secara mental ataupun fisik. Badan kita akan selalu mencoba untuk menyelesaikan masalahnya, cuman sebagai gantinya kemungkinan besar secara mental ataupun fisik kita itu kegerus sedikit demi sedikit. Ya nggak apa-apa kalau misalnya masalahnya itu datangnya itu nggak barengan ya, tapi kalau barengan biasanya kita kegerus secara fisik dan mental, tapi nggak diikuti dengan waktu heal yang cepat juga. Jadi kita menurun untuk performanya. Dulu pas kita kecil, entah TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan ya masih bayi atau mungkin sebelum kuliah lah, itu kita rasanya mudah sekali menyelesaikan masalah karena pada saat itu masih ada orang tua. Masih ada mungkin teman-teman yang udah lebih dewasa yang bisa menopang kita, yang bisa bantuin kita untuk jalanin prosesnya itu semuanya barengan. Tapi setelah kuliah, itu ternyata ada waktunya aku harus belajar sendiri cara nyelesain masalah, terus efek baiknya ataupun efek buruknya, karena sudah nggak ada bantuan yang sebanyak yang diberikan oleh orang tua ataupun orang-orang terdekat yang lebih dewasa. Yang paling terlihat itu adalah cara kita untuk have fun. Kalian pernah kangen nggak dengan diri sendiri saat kecil, dimana kita itu simple banget ya untuk have fun. Kita lihat kucing lucu aja bisa ketawa, kita bisa main PS ya kan, bisa main hujan atau main layangan sama teman-teman di luar ya. Tapi di saat kita ngelakuin ini pada saat dewasa, itu senangnya itu sangat beda di saat kecil. Mungkin pas kecil kita belum ngerasa punya masalah, kita juga ngerasa beban hidup gak terlalu banyak. Terus kalau misalnya udah dewasa nih, kita tuh banyak nanya tentang kesenangan kita sendiri. Saat kecil kita tuh gak pernah gitu loh nanya, nanti orang ngomong apa ya, terus manfaatnya aku kayak gini tuh apa ya, terus apakah ini childish gitu. Ya kita cuma ngerasa bahagia aja. Kita nggak ada mikirin POV orang lain terhadap apa yang kita lakuin sebagai anak kecil pada saat itu ya. Sekarang meskipun kita coba tiga-tiganya, kita itu nggak bisa sesenang dulu pas masih anak-anak. Rasanya itu bahagia itu harus ada izinnya gitu. Harus ada pencapaian, harus ada pembenaran, harus nyaman dilihat orang, baru kita boleh bilang untuk aku tuh ngerasa seneng. Kita takut dianggap kekanak-kanakan ya, childish gitu. Takut juga dianggap lemah. Takut juga kalau terlalu bahagia nanti malah kita kena karma atau malah sial gitu. Padahal ya bukannya bahagia itu hal yang paling manusiawi ya. Entah bahagia atau sedih atau bingung, marah, itu hal yang paling manusiawi gitu loh. Kenapa kita sendiri yang repot-repot untuk batasin gitu. Mungkin kita nggak bisa balik lagi jadi anak-anak, tapi apa salahnya kita coba lihat lagi dunia dengan mata yang sedikit lebih polos lah. Tanpa izin, tanpa syarat kalau kita itu pengen bahagia gitu. Itu yang kita hilang dari seorang yang sudah jadi dewasa. Pada saat dewasa, aku sadar kalau misalnya aku tuh sering banget minta ke Tuhan untuk menghentikan waktu ya. Misal nih, kalau hari ini semesta kasih aku tombol pause sebentar aja, dimana orang-orang itu berhenti dan aku dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk sendirian,
apa yang aku mau lakuin. Kalau aku mungkin sesimpel mau duduk di kamar gitu ya, di lantai gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak buka HP, nggak mikirin tugas, nggak mikirin ekspektasi orang juga, cuma diem aja ngeliatin langit-langit, dengerin suara kipas atau dengerin nafas sendiri gitu. Karena saking capeknya dengan dunia ya, aku cuman pingin untuk mendamaikan diri, untuk nyampin mental agar bisa jalan lagi, agar bisa aku bilang ke Tuhan, oke, udah waktunya untuk jalan lagi Tuhan. Aku cuman berharap tombol pause yang dikasih Tuhan ini cukup untuk membuat aku jadi pribadi yang lebih baik. Soalnya nih, makin dewasa itu aku sadar kalau aku ini udah sangat jauh untuk jalan. Dan kadang rasa capek itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku lupa untuk istirahat aja. Karena dunia ini jalannya cepet banget dan kita sering dipaksa untuk ikut ritmenya gitu. Padahal ya nggak ada yang nyuruh kita untuk ikutin ritme rotasi dari waktu siapapun gitu loh. Ada yang lagi jalan kaki, ada yang lagi istirahat di halte, ada yang malah balik arah ya, dan ternyata itu bukan sesuatu yang salah gitu untuk dilakukan. Kira-kira kalau kamu dikasih waktu untuk berhenti sebentar dan gak harus mikirin apa-apa, kamu mau jadi apa, kamu mau lakuin apa, dan kamu mau ngapain. Mungkin itu hal yang kita bisa pikirin sekarang sebagai sudah dewasa muda ya, sebelum kita kembali lari di besok. Kita sering banget ngomong ke orang lain, ya udah nggak apa-apa, kamu udah berusaha gitu. Tapi kenapa kalimat ini tuh susah banget kita ucapin ke diri sendiri gitu. Kita marah karena nggak cukup kuat, kita kecewa karena nggak seproduktif orang lain, kita benci karena pernah gagal, pernah nyerah, pernah salah langkah. Padahal siapa sih yang hidupnya itu lurus-lurus aja, itu nggak ada. Jadi kita yang sekarang ini bukan cuman hasil dari pencapaian gitu, tapi juga dari luka, dari gagal, dari semua momen yang bikin kita nangis diam-diam gitu di rumah, di kamar. Gak harus nunggu berhasil dulu buat layak disayangi, gak harus nunggu sembuh dulu biar kita bisa tenang, gak harus jadi versi sempurna baru kita bisa jadi istirahat. Kadang maafin diri sendiri itu bukan tentang penerimaan semata, tapi tentang berhenti menyalahkan diri sendiri. Kalau ada rencana kita yang tiba-tiba di tengah jalan itu berubah, jangan nyalain diri sendiri karena kita gak bisa ngatur. Justru coba untuk refleksi, untuk fleksibel terhadap perubahan itu. Berhenti merasa semua beban tuh harus ditanggung sendiri. Ingat kalau kita itu adalah manusia, jadi wajar banget kalau misalnya kita itu bisa lelah ya. Wajar kalau misalnya ada hari-hari dimana kita itu nggak semangat, ngerasa kosong, bahkan ya ingin berhenti sejenak dari semua hal yang kita lakuin. Nggak perlu buru-buru merasa harus kuat lagi. Yang penting kita tahu kapan harus berhenti, kapan mulai lagi, dan di mana dan kemana kita mau melangkah. Besok mungkin semuanya nggak merasa ringan langsung ya secara tiba-tiba, tapi setidaknya kita belajar untuk lebih ramah ke diri sendiri. Nggak semua hal itu harus dikejar terus-menerus, nggak semua hal juga itu harus jadi pencapaian. Bisa bertahan dan tetap berusaha hidup dengan jujur itu sudah sangat cukup untuk kita diri sendiri. Bisa belajar dari kegagalan itu sudah sangat cukup untuk kita sendiri. Di tengah semua capek, bingung, takut, dan suara-suara bising dari luar nih, selalu ada satu hal kecil yang diam-diam kita harus jaga. Hal itu adalah harapan. Bentuknya mungkin udah gak sejelas dulu pas kecil ya. Entah kita mau pengen jadi pilot, entah pengen kita jadi dokter, atau yang lain. Mungkin gak segemerlap waktu kita masih anak-anak ya. Tapi dia tuh tetap masih ada. Nyala kecil yang ada di dalam hati kita sendiri. Kadang bentuknya cuma sesederhana, aku pengen tenang, aku pengen bisa bangun pagi tanpa cemas, aku pengen bisa bangga sama diri sendiri. Dan harapan sekecil itu tuh layak untuk dijaga. Bukan karena itu muluk-muluk, justru karena itu nyata, manusiawi, hangat. Itu yang bikin kita bisa terus jalan meski perlahan. Kita mungkin gak tahu pasti kapan semua ini akan membaik, tapi selama kita punya sedikit rasa percaya bahwa ada hari baik setelah hari berat, itu udah cukup jadi alasan untuk bertahan. Jadi kalau kamu hari ini lagi ingin berhenti sebentar, ya istirahat aja, gak ada yang larang. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sedang menjaga sesuatu yang lebih penting, yaitu diri kamu sendiri. Dan kalau kamu siap untuk jalan lagi, ya udah jalannya pelan-pelan aja. Bahwa harapannya itu baik-baik, dia mungkin kecil tapi dia tahu kok arah pulangnya kamu, itu tahu. Semoga harapan di diri kalian sendiri itu nggak hilang sebagai manusia, karena pada dasarnya manusia itu hidup karena ada harapan. Tolong temukan harapan-harapan itu di dalam diri kalian sendiri. Mungkin semakin dewasa, semakin susah untuk cari harapan-harapan besar. Mulailah dengan harapan-harapan yang kecil aja, jadi kalian gak terlalu berat untuk bawa.
Kalau udah bawa harapan itu, jangan lupa kalian punya tujuan ke depannya. Kalau misalnya udah ada di tujuan tersebut, jangan lupa untuk istirahat. Kalau misalnya kalian nggak ada yang ingetin untuk istirahat, mungkin video ini bisa bantuin kalian untuk mengingatkan bahwa kalian sudah ngelakuin hal yang terbaik di hidup kalian. Dan aku tahu semua harapan kalian itu nyata adanya dan semuanya pasti baik. Tolong jangan menyerah, tolong jaga baik-baik dirimu sendiri, jangan ngelakuin hal yang merugikan dirimu sendiri dan akhirnya susah untuk bangkit lagi. Kalau misalnya kalian butuh sesuatu atau seseorang yang membantu, kalian bisa hubungin orang-orang terdekat atau bahkan kalian bisa ngehubungin aku. Aku tahu jadi dewasa itu nggak mudah, tapi ini adalah fase kita, ini adalah perjalanan kita yang kita harus laluin. Kalau nggak seperti ini, entah mungkin nanti pada saat kita tua baru ngerasain seperti ini, dan itu bakal lebih susah lagi. Jadi kita pelan-pelan untuk melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, karena kita ini lagi dibentuk sama Tuhan, sama lingkungan kita, sama orang tua kita, sama teman-teman kita, sama dosen-dosen kita, sama guru-guru kita. Dan pembentukan itu gak bisa satu hari. Pembentukan karakter itu ada sampai kalian mati. Ingat bahwa perjalanan kita masing-masing itu adalah buku yang belum selesai. Dan buku yang belum selesai ini tidak boleh kita selesaikan sendiri. Biarkan waktu dunia ini untuk menyelesaikan kisahmu, entah nanti sampai kematian ataupun kalian punya chapter-chapter sendiri. Terima kasih udah mau nonton video ini, meskipun isinya nggak terlalu jelas ya. Aku cuma ngomongin tentang dewasa, tapi aku berharap semuanya baik-baik aja, kalian sehat, dan kalian bisa melaksanakan aktivitas kalian dengan baik. Kalau kalian suka video tentang motivasi ataupun pengembangan diri, kalian bisa cek video ini. Dan kalian bisa juga subscribe, tombol di bawah untuk mendapatkan notifikasi tentang konten-konten yang aku bakal bagikan. Mari kita ketemu di video selanjutnya. Aku menantikan perkembangan kalian dan tolong nantikan juga perkembangan diriku sendiri sebagai pribadi yang masih kurang. Terima kasih. Dadah.